Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hikmah Pratiwi dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7A. Di sini saya akan mempresentasikan melalui video yang berjudul tentang konsep etika. Etika adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang perilaku manusia, atau dengan kata lain, cabang filsafat yang menceritakan baik dan buruk. Untuk menyambut etika biasanya banyak ditemukan istilah lain, yaitu moral, norma, dan etiket. Etika menurut salah satu para ahli, yaitu Bapak Dr. Andus Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Etika menurut saya adalah sifat atau kebiasaan yang dilakukan seseorang. Contohnya seperti ketika bertemu seorang guru, kita menjabat tangannya. Ketika bertemu, kita menyapa salam. Lanjut, di sini ada etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif, etika yang berusaha melihat secara kritis dan rasional. Dan etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku. Peran dan manfaat etika. Etika memiliki peran dan manfaat yang penting di dalam hidup kita. Contohnya, dan yang pertama itu manusia hidup dalam jajaran norma moral, religius, hukum, kesopanan, adat istiadat, dan permainan. Yang kedua, sekalipun sudah ada norma hukum, etika tetap diperlakukan karena norma hukum tidak menjangkau wilayah abu-abu, yaitu wilayah yang tidak diatur tertulis mana yang boleh dan tidak boleh. Yang ketiga, manfaat etika adalah mengajak seseorang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Selanjutnya, urgensi etika dalam penegakan hukum. Urgensi pendekatan hukum berdimensi transendental di tengah kekeosan dan dominasi positifme dalam berhukum. Contohnya beberapa kasus rezim Jokowi. Dalam kondisi negara yang sedang keos, minimnya etika penegak hukum dan kuatnya dominasi pendekatan atau paradigma positifme hukum, serta pendekatan hukum berketuhanan di arena penegakan hukum, dibutuhkan terobosan-terobosan sebagai antitesa dari cara berpikir hukum yang dogmatis, linier dalam penegakan hukum. Terobosan-terobosan cara berpikir hukum tersebut membutuhkan interaksi antara hukum atau ilmu hukum dengan nilai-nilai spiritual yang meliputi etika, moral, dan agama. Upaya untuk mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam soal persoalan hukum, agama, etik, dan moral akan mendukung hasil-hasil pengembangan ilmu hukum. Harapannya mampu diterapkan oleh aparat penegak hukum yang berdasarkan pada wakil Tuhan di dunia. Dengan demikian, penegakan hukum yang bersandarkan pada pendekatan ilahiyah atau ketuhanan akan mendapatkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk fakta-fakta sosial tidak dapat dilepaskan pada persoalan dan nilai-nilai agama, etik, dan moral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.